semuanya, saya Dwika Darmawan. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai studi kasus materi Health Safety and Environment dalam sudut pandang manajemen operasional. Untuk kasus yang saya angkat pada kesempatan ini adalah kasus mengenai kebakaran depo dan kilang minyak di milik PT Pertamina. Nah, kasus yang saya angkat ini merupakan kasus yang terjadi dari tahun 2021 sampai tahun 2024, yang mana kasus dimulai pada tanggal 29 Maret 2021 di kilang Pertamina Balongan, dan pada tahun 2024 kasus yang terakhir ditemukan adalah pada tanggal 25 Mei 2024 di kilang Pertamina Balikpapan. Nah, dari kasus-kasus tersebut ditemukan beberapa penyebab berupa kebocoran gas, percikan api yang muncul di pipa masuk, dan beberapa penyebab lainnya yang masih dalam tahap investigasi dan belum ada kepastian penyebab dari kasus-kasus lainnya. Nah, untuk kerugian dan korban yang dialami dari kasus-kasus tersebut berupa kerusakan fasilitas penyimpanan dan pengolahan yang dimiliki Pertamina dalam jumlah yang cukup besar, kerusakan permukiman masyarakat, dan untuk korban jiwa ditemukan 19 orang meninggal dan 74 orang luka-luka dari kalangan pekerja dan masyarakat sekitar. Nah, selain apa yang saya sampaikan mengenai kasus ini, mungkin telah terjadi beberapa kasus lainnya yang belum saya temukan dengan penyebab yang berbeda, korban dan kerugian yang berbeda pula, dan dari sumber berita yang berbeda juga. Selanjutnya kita analisis bahaya yang harusnya dapat diatasi oleh PT Pertamina sebelum terjadinya kebakaran depo dan kilang minyak yang dimilikinya. Yang pertama, PT Pertamina harusnya dapat mengantisipasi kebocoran tangki penyimpanan yang dapat menjadi penyebab utama kebakaran jika tidak segera ditindak. Yang kedua, PT Pertamina harusnya dapat mengatasi sumber penyalaan berupa percikan api atau listrik yang dapat menyebabkan kebakaran jika terjadi kebocoran. Kemudian, pekerjaan panas harusnya seperti pengelasan, grinding, atau pekerjaan panas lain harusnya dapat dihentikan ketika muncul situasi atau muncul tanda-tanda yang dapat menyebabkan kebakaran. Kemudian, kegagalan sistem proteksi kebakaran harusnya dapat diantisipasi, karena sebelum terjadinya kebakaran hebat, pasti kebakaran kecil akan timbul lebih dulu dan harusnya itu dapat diantisipasi. Dan jika tidak dapat diantisipasi, PT Pertamina harus bisa mengevakuasi pekerja dan masyarakat yang ada di sekitar. Dan terakhir, bahaya yang harusnya dapat diatasi oleh PT Pertamina sebelum terjadinya kebakaran adalah banyaknya korban yang apabila bahaya-bahaya yang telah disebutkan sebelumnya, mungkin korban jiwa dan juga korban harta dapat diminimalisir seminimal mungkin. Nah, selanjutnya tahapan yang harus dilakukan PT Pertamina untuk mengendalikan bahaya yang mungkin dilakukan. Langkah pertama adalah pencegahan kebocoran material. Yang kedua, eliminasi sumber penyalaan. Yang ketiga, proteksi kebakaran. Dan yang keempat, kesiapan tanggap darurat. Nah, selanjutnya PT Pertamina dapat menerapkan beberapa standarisasi yang dimiliki oleh lembaga internasional seperti ISO, EPA, dan NFPA untuk mengatasi dan menanggulangi kebakaran apabila akan atau sebelum terjadi. Nah, untuk standarisasinya sendiri, yang pertama ada ISO standar. Nah, perusahaan dapat menerapkan ISO 13702, 129001, dan ISO 15544 untuk mengatasi dan menanggulangi juga mengontrol kebakaran sebelum dan sesudah ataupun ketika kebakaran sedang terjadi. Kemudian dari standar IPA standar, Pertamina dapat menerapkan IPA RP 2001, IPA STD 650, dan IPA RP
2216, yang mana standarisasi tersebut dapat diterapkan untuk proteksi kebakaran, menetapkan desain tangki, dan mengurangi potensi penyalaan uap hidrokarbon oleh permukaan panas yang mungkin terjadi ketika perawatan rutin di kilang minyak dan fasilitas yang terdapat di kilang minyak ataupun depo yang dimiliki PT Pertamina. Dan terakhir, standarisasi yang dapat diterapkan oleh PT Pertamina untuk menghindari dan mencegah dan juga menanggulangi kebakaran di kilang dan juga depo minyak yang dimilikinya. PT Pertamina dapat menerapkan standarisasi NFPA yang terdiri dari NFPA 30, NFPA 11, dan NFPA 70, yang mana dalam NFPA ini standarisasinya berupa penyimpanan cairan yang mudah terbakar, kemudian kewajiban memasang sistem foam suppression untuk memadamkan kebakaran cairan hidrokarbon di tangki, dan juga untuk memastikan instalasi listrik aman di area yang berbahaya. Nah, selain beberapa standarisasi sebelumnya, masih banyak lagi standarisasi yang mungkin harus diterapkan oleh PT Pertamina untuk dapat menerapkan HSE dengan baik, yang mana memerlukan investasi dan infrastruktur yang sangat besar. Nah, dari kasus yang telah kita bahas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai pelaku usaha kesehatan, keamanan, dan lingkungan, HSE merupakan hal yang harus diperhatikan. Nah, jika hal tersebut diabaikan oleh pelaku usaha, maka dampak dari pengabaian tersebut akan sangat fatal. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman sekalian masih penasaran dan ingin memperdalam wawasan mengenai HSI, teman-teman dapat mencari dari berbagai sumber lainnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.